Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Maimunah, kelas 10 IPS 2, absen 31. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Yang pertama yaitu reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ialah perkembangbiakan bakteri. Bakteri bereproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama yaitu aseksual. Reproduksi aseksual disebut juga reproduksi vegetatif atau tidak kawin. Reproduksi aseksual terjadi dengan tiga cara, yaitu pembelahan biner, pertumbuhan tunas, dan fragmentasi. Yang akan saya jelaskan yaitu pembelahan biner. Pembelahan biner yaitu pembelahan dari satu menjadi dua sel. Pembelahan biner termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Pembelahan biner dapat dibagi atas tiga fase, yaitu sebagai berikut. Fase pertama, sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Fase kedua, tumbuhnya sekat akan diikuti oleh dinding melintang. Fase ketiga, terpisahnya kedua sel anak yang identik. Berikut gambar dan tahapan tentang pembelahan biner. 1. Replikasi DNA dan elongasi. 2. Dinding sel membran plasma membelah. 3. Septum terbentuk dan DNA terpisah. 4. Sel terpisah menjadi dua, atau pemisahan sel menjadi dua, dan setiap sel mengulangi proses. Seksual. Reproduksi seksual bisa terjadi melalui mekanisme rekomendasi gen melalui tiga cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Yang pertama yaitu konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Berikut tahapan tentang konjugasi. Tahapan yang terjadi di dalam konjugasi adalah sebagai berikut. Dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Kedua, terjadi transfer kromosom dan plasmid. Ketiga, untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Keempat, bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Contoh bakteri yang melakukan konjugasi yaitu Salmonella typhi dan Escherichia coli atau menggunakan pilus seks. Yang kedua yaitu transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus fag atau bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus fag temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. Berikut gambar dan tahapan transduksi. 1. Bakteri diinfeksi oleh virus fag sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. 2. Virus fag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksi. Ketiga, terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Yang ketiga yaitu transformasi. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Namun, tidak semua bakteri yang mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya adalah Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Berikut gambar dan tahapannya. 1. Ada sel bakteri yang terbentuk kromosom, kemudian DNA diambil oleh sel. Kedua, rekomendasi DNA ke dalam kromosom. Ketiga, terbentuk sel rekombinan. Peranan bakteri dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama yaitu menguntungkan. 1. Bidang industri, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus digunakan dalam proses fermentasi pada pembuatan yogurt.
Yang kedua yaitu bidang kedokteran. Dalam pembuatan antibiotik, yaitu Streptomyces aureofaciens menghasilkan antibiotik euromycin. Yang ketiga yaitu bidang lain. Anabaena azollae mengikat nitrogen di udara dan dapat menyuburkan tanah. Yang kedua yaitu merugikan. 1. Penyakit pada manusia yaitu Mycobacterium leprae menyebab penyakit lepra. Yang kedua yaitu penyakit pada hewan dan tumbuhan. Xanthomonas oryzae menyerang pucuk daun padi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang reproduksi bakteri dan peranannya dalam kehidupan. Ketika ada salah kata, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.